Kene tibak nih nggih. Fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Lengkap teng mriku mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam, dilahirkan di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya teng kene kota Madinah, wa sultanuhu bisam, kekuasaannya sampai ke negara Sam ataupun negara Syria. Karena dalam riwayat sejarah dipun sebutaken yang jauh sebelum Nabi terutus niki pun disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi mulai kelahiran, kemudian mulai sampai hijrah Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi niki kekuasaannya sampai wilayah mana saja. Kekuasaannya Kanjeng Nabi niku sampai wilayah Sam. Sam niku terdiri dari 3 negara, termasuk Lebanon, kemudian Palestina, kemudian Syria. Itu adalah teritorial kekuasaan Kanjeng Nabi. Bahkan dalam sejarah kekuasaan Kanjeng Nabi ini sampai Ethiopia, sampai Ethiopia, negara Ethiopia, Raja Najasyi ini. Nah ini pun lengkap dipenceritakan dalam kitab Taurat. Bahkan lebih dari itu, yakusu sa'rahu wa yatazirru ala wasatih, keadaan Kanjeng Nabi napa mawon niki pun dipun sebutaken. Kemudian umatnya yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Kemudian kondisi umatnya itu bagaimana, sampai teng mriku wonten pembagian-pembagian lengkap nih nggih teng tiba thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab wa thulutsu ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum wa thulutsu ya'tuna bidzunubi wa khotoya idzam, dan lain sebagainya. Maka tiang sing masih berpindah malih, tiang sing masih berpegang teguh terhadap ajaran kitab Taurat yang asli dan ajaran kitab Injil yang asli niki disebut dengan kafir kitabi. Kafir kitab mengingkari terhadap kitab Al-Qur'an. Jadi kafir tapi kafir kitabi. Maka konsekuensinya nggih mboten saged wong Islam niki rabi kalian kafir kitabi. Tapi menurut pendapat yang lain nggih wonten ulama sing memperbolehkan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sing berpegang teguh terhadap agama Islam rabi mbek wong kafir niku oleh. Tapi kafire syaratnya adalah kafir kitabi. Kafir kitabi sing kathah sing murni niku tenggene daerah Lebanon, tenggene daerah Sam niku. Tapi selain itu semuanya niki kitab-kitab yang dibawa niki adalah sampun ada perubahan. Istilahnya wonten perjanjian baru, wonten perjanjian lama. Kesimpulannya saking ayat 84 niki menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad diutus kalian Allah Subhanahu wa taala niki di samping untuk memurnikan ajaran Islam kangge kula lan panjenengan sedaya selaku umatipun, maka Nabi Muhammad niki adalah diutus kalian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membenarkan atas ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu dan juga menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu. Karena ajaran Nabi yang terdahulu niki dereng sempurna. Nih, tenggene kitab Taurat niku misalkan mboten wonten bab muamalah. Tenggene Taurat misalkan mboten ngatur tentang bab nikah misalkan. Maka tenggane Al-Qur'an niki pun lengkap. Jadi antarane kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala saderenge Al-Qur'an niki nggih ada korelasi, ada hubungan. Kitab Taurat niku membenarkan dan menjabarkan tentang ajaran Nabi Muhammad. Kitab Al-Qur'an nggih ngoten. Kitab Al-Qur'an niku adalah juga membenarkan tentang ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Maka inilah kemudian alasan para ulama mengatakan bahwasanya Nabi, semua Nabi niku adalah agamanya satu, inggih menika agama Islam. Dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, la nufarriqu baina ahadim minhum wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan lain sebagainya niku. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan antara
Nabi Muhammad lan nabi-nabi saderenge Kanjeng Nabi Muhammad. Pun wa may yabtaghi ghairal islam dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Waman lan utawi sapane wong iku yabtaghi nuprih sapa man ghairal islama ing sakliyane agama Islam, nuprih dinan ing agama, fala yuqbala mongko ora bakal den trima apa adin apa dainan minhu saking man wa huwa utaiman fil akhirati ing dalem akhirat iku minal khasirina setengah saking pira-pira wong kang rugi kabeh. Ayat ingkang selanjutnya inggih menika ayat ingkang kaping 85 mempertegas kembali bahwasanya sinten sing menjadikan selain agama Islam itu sebagai pegangan hidup, fala yuqbala minhu, maka agama niku tidak diterima. Karena Allah juga jelas mengatakan innad dina indallahil Islam. Dadi sak temene agama sing paling bener di sisi Allah Subhanahu wa taala niki adalah agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan tiang-tiang kalau wau sing menjadikan pegangan hidup, menjadikan selain agama Islam sebagai pegangan hidup, maka teng akhirat niki termasuk dikategorikan tiang-tiang sing rugi. Karena dalam ayat sebelumnya menawi kita maos malih perjanjian Allah kalian menungso, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala niku pernah mengadakan perjanjian dateng menungso. Kenapa wong sing ora milih Islam sebagai agama utawa wong sing milih sakliyane agama Islam itu sebagai agama niki ditolak dan niku termasuk kategori tiang rugi? Karena apa? Karena agama yang paling diterima di sisi Allah taala adalah agama Islam. Rugine malih karena apa? Wong niku sampun mengingkari perjanjian. Nggih. Perjanjian kalian Allah Subhanahu wa taala nalikane kula lan panjenengan sedaya saderenge dipun lahiraken teng donya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengadakan sebuah perjanjian. Alastu bi rabbikum niku lho, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah bentuk perjanjian kula lan panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala menanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum, apakah engkau tidak menyaksikan bahwasanya aku ini adalah Tuhanmu? Artinya apa? Allah Ta'ala memberikan pertanyaan datang kula lan panjenengan sedaya dan kita sampun mengakui, apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna, nggih panjenengan itu adalah Tuhan kula dan kita bersaksi. Maka niki termasuk tiang sing rugi. Hubungannya kalian takdir bagaimana? Sebenarnya urusan hidayah niki nggih mangken wonten teng ayat yang ke-56 niki urusan hidayah. Jadi ayat yang ke 85 mungkin ayat ke 86 niki menjelaskan tentang hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ke 85 niki intinya tiang sing menjadikan selain agama Islam sebagai pegangan hidup, maka tiang niku termasuk tiang-tiang sing rugi. Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dalam ndadekno menungso niku diparingi akal kalian Allah taala. Lah memang leres bahwasanya takdir niku adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong iku ning ditakdirno Allah Subhanahu wa taala dadi wong Islam utawa dadi wong sing ora Islam niki memang sampun wonten. Tapi di satu sisi tuntunan kehidupan Allah Ta'ala nyiptakno menungso niku diparingi akal, yang mana akal niki saged membedakan endi sing bener lan endi sing salah. Karena bedane menungso kalian hewan niku terletak pada akal ataupun pola berpikir.
Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi Muhammad dan juga lewat nabi terdahulu sudah memberikan rambu-rambu kangge kula lan panjenengan sedaya. Maka dengan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad, dengan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, sebenarnya akal niki pun saged mencerna dengan baik. Agama sing paling bener niku pundi? Jadi agama sing paling bener Islam niku, kebenaran agama Islam niku adalah rasional, ngoten. Kebenaran agama Islam itu adalah rasional. Maka istilahnya tidak menistakan agama yang lain. Bukan berarti agama yang lain niku mboten rasional. Ning jarene tiyang Hindu, jarene wong Buddha, agama sing paling rasional ya berarti agama Hindu dan Buddha. Nah, ngoten lho. Tapi secara natural, secara alamiah, agama sing paling rasional itu adalah agama Islam. Makanya kita sering ningali tiang-tiang mu'alaf. Wong-wong mu'alaf niku rata-rata ada beberapa artis, beberapa tokoh sing mu'alaf niku rata-rata dari sekian banyak orang melbu agama Islam. Selain niku memang sampun hidayah saking ngersanipun Allah Ta'ala, tapi mereka berislam, mereka mengikrarkan agama Islam niku adalah karena rasio. Ada salah satu tokoh misalnya nggih, wonten salah satu tokoh ketika diwawancarai, "Lha apa awakmu tokoh terkenal ya? Lha apa awakmu kok mlebu Islam?" Ternyata nggih mboten ngerti hidayah. Hidayah itu apa nggih mboten, tapi keislaman beliau itu dilahirkan dari pola apa jenenge proses berpikir. Jadi suatu ketika niki ningali tiyang traweh, ningali wong traweh. Ana wong traweh iku didelok ae. Setiap hari dia mengamati wong sing salat. Dan cerita-cerita seperti niki kuwata dari tiang-tiang sing mualaf. Tuhan itu adalah suci. Semua agama mengatakan Tuhannya masing-masing ini adalah maha suci. Nah, kesucian ini dibuktikan dari apa? Kalau kita kaji dalam Islam, Gusti Allah itu suci, maka sing ngadep Gusti Allah ya kudu suci, kan ngoten. Sing ngadep Gusti Allah kudu suci. Artinya bagaimana dari proses berpikir itu akhirnya ndadekno dekne niku mlebu Islam. Ternyata sadurunge ibadah, semua agama itu ada ibadah, kabeh agama niku ana ibadah, tapi satu-satunya ibadah yang syaratnya itu harus bersuci adalah agama Islam. Lah niku letak rasionalnya agama Islam. Salah satu rasionalitas dalam agama Islam. Jadi sakderenge piyambake sakderenge kok ana wudu ditakokno. Wudu iku apa? Wudu iku ya cara bersuci. Kita harus mensucikan diri dulu sebelum sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Dan piyambake niki tidak pernah merasakan seperti itu dalam agamanya. Oh, berarti yang paling suci niku adalah pangerane wong Islam. Terbukti apa? Sebelum nyembah, sebelum melakukan peribadatan kepada Tuhan, terlebih dahulu harus bersuci. Awake kudu disuceni dhisik karena Allah itu Maha Suci, karena Tuhan itu Maha Suci, maka menghadap nanggone Gusti Allah Ta'ala ya kudu dalam keadaan suci. Nikilah adalah termasuk rasionalitas dalam beragama Islam sing dadekno kula lan panjenengan sedaya mboten kok langsung iku wis takdire Gusti Allah. Nggih, memang hidayah itu adalah takdire Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui beberapa proses. Ndewek iso ngomong takdir niku mergi Islame ndawek niki adalah Islam keturunan. Beda mek wong-wong mualaf niku nggih. Wong-wong sing mualaf niku kan Islam niku kadang-kadang misalnya ana wong dilahirkan dari ayah ibu Nasrani misalnya. Kemudian dia Islam, berarti Islame dekne niki mboten keturunan. Lah Islame ndawek niki adalah Islam keturunan. NU-ne ndawek niki adalah NU-ne keturunan. Beragama Islam niku mergi napa? Mergo bapak ibu niki agama Islam. Iso dadi wong NU iku apa mergo bapak ibune NU.
Ini ku api, tapi yang paling api itu adalah kita beragama, kita berideologi dari sebuah proses berpikir. Ya memang takdirin dhewek niki Islam keturunan. Sami kalian Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim niku digelari Abul Anbiya karena satu-satunya nabi yang memproklamirkan monoteisme, ajaran satu ketuhanan, itu adalah Nabi Ibrahim yang melalui proses berpikir. Nabi Ibrahim niku ning Nabi Adam niku kan pun ngerti karena Nabi Adam niku diciptakan di surga kan ngoten. Lah Nabi Ibrahim niki proses Islame Nabi Ibrahim, proses tauhid Nabi Ibrahim niki lewat rasional utawa lewat berpikir. Jadi ketika melihat matahari nggadahi pemanggih, pilih matahari ini adalah Tuhan. Ketika melihat rembulan yang menggantikan kedudukan matahari, oh berarti kesimpulannya srengenge iku ora Tuhan karena kedudukannya bisa digantikan oleh matahari. Begitu juga ketika pagi hari, itu adalah proses berpikir. Maka dari proses berpikir ini kemudian Nabi Ibrahim menemukan Allah dalam rasionalnya Nabi Ibrahim. Oh berarti ono sing ndadekno srengenge, ono sing ndadekno rembulan, ono sing ndadekno perpindahan dari rembulan ke matahari, dari matahari ke rembulan, inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi sing paling banyak keturunannya dadi nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Yaquba wa Ishaq wa Yaquba wal asbati. Wal asbati dan putra-putrane Nabi Ibrahim sampai dumugi datang Kanjeng Nabi Muhammad. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dadi wong rugine wong sing mboten milih agama Islam sebagai pedoman hidup, rugine itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala wis memberikan akal pikiran kangge berpikir, ndamel otak kangge berpikir. Dadi wis dikai akal kemudian tidak mampu membedakan mana hal yang hak, mana hal yang batil, itu adalah merupakan suatu kerugian tersendiri. Pun kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Asbabun nuzule ayat ke-86 niki adalah pada zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi Muhammad niki wonten salah satu sahabat Ansor. Wonten salah satu sahabat Ansor. Di Kanjeng Nabi niku enggak ada dua sahabat ya. Wonten sahabat Ansor, wonten sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin itu adalah wong Mekah. Sahabat Ansor niku adalah wong Madi sederhanane ngoten. Dadi sahabat Ansor dan niki termasuk sahabat-sahabat yang memfasilitasi pelaksanaan hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad ke kota Madinah. Jadi sahabatnya Kanjeng Nabi niku dibagi menjadi dua, sahabat Muhajirin lan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin niku berarti tiyang Mekah sing tumut pindah ke negara Madinah. Kemudian sahabat Ansor adalah tiyang Madinah sing memfasilitasi dan melindungi dakwah Rasulullah di kota Madinah. Di mana catatan sejarah mengatakan bahwasanya perkembangan Islam zaman Kanjeng Nabi itu dimulai dari Madinah.